Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Adi Dharma dari kelas konfigurasi IRPA dengan NPM 19.063.98.692. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang import master data di Odoo 12. Jadi, sebelum kita mengimpor data pada Odoo 12, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka settings. Lalu kita harus mengaktifkan developer mode, dan di sini saya sudah mengaktifkan. Jadi, mengapa kita harus mengaktifkan developer mode? Karena ada beberapa hal yang akan kita lakukan di sini. Oke, jadi apa saja terkait apa saja itu saya akan jelaskan sebentar lagi. Jadi sebelum kita memulai untuk memasukkan data, kita akan buka dulu data yang akan kita masukkan, yaitu pada chart of accounting. Eh, ya di sini di chart of accounting. Nah, di sini sudah ada datanya, dan saya ingin menghapus terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa menghapus, kita bisa memilih semuanya dan langsung menghapus. Nah, tapi teman-teman, eh, ini saya bisa menghapusnya dengan langsung saja ya, sukses. Tapi ini mungkin view-nya bisa langsung semuanya saja, tapi nggak bisa. Jadi satu dulu aja, kita delete. Ini kita delete juga. Oke. Oke, nah ini udah hapus. Nah, tapi mungkin buat teman-teman yang nanti kalau misalkan mengalami error dalam menghapus, ada beberapa cara sih. Kenapa kan teman-teman nggak bisa menghapus? Karena jadi data-data di chart of account ini kan dipakai di banyak tempat ya. Jadi dipakai di purchase, dipakai di sales. Jadi ketika ada data yang terhubung satu sama lain, maka otomatis akan terjadi konflik. Nah, karena ketika kita menghapus suatu instance yang digunakan di instance yang lainnya, maka otomatis tidak bisa dihapus seperti itu. Nah, bagaimana sih biar kita menghindari konflik itu? Kita buka settings. Yang pertama, kita akan membuka settings dan membuka di technical. Di technical, kita buka di company properties. Nah, di sini ada banyak sekali properties ya, teman-teman. Jadi, di sini teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah untuk mengubah masing-masing properties di sini. Jadi apa yang diubah adalah value-nya. Jadi value-nya harus kosong. Nah, coba uh, kita kita coba untuk gimana sih buat menghapus. Jadi di sini. Jadi kita harus memasukkan value di sini. Di sini, oke. Ini kalau teman-teman mau pindah ke properti lain bisa tinggal langsung di sini. Kita cek di sini apakah kosong semua atau tidak gitu. Oke, sudah di company, lalu di company properties, lalu kita berlanjut ke balik ke accounting lagi, kita akan mengosongkan Texas dan jurnal. Nah, di Texas ini ada apa aja sih? Nah, di sini. Jadi kita buka teksnya, misalkan. Nah, jadi itu di teks itu ada text account dan text account on credit. Jadi di sini bisa kita isi dengan instance yang ada di tadi di cara of account. Tapi berhubung cara of account-nya sudah dihapus, jadi tidak bisa dicontohkan. Jadi kayak dia uh, kosong gitu. Nanti akan saya contohkan bagaimana uh, ketika kita akan setelah kita memasukkan chart of account. Kita save, lalu kita juga akan pergi ke jurnal. Di jurnal juga sama teman-teman, jadi teman-teman bisa melihat ada default debit account dan default credit account. Nah, ini juga kita bisa edit, sama juga seperti di teks tadi, ini nilainya bergantung pada yang ada di chart of account. Oke, kita selanjutnya masuk ke chart of account aja langsung. Oke, jadi chart of account sudah kosong, kita sekarang akan mengimport chart of account-nya. Kita import, langsung aja kita load file. Filenya sudah saya siapkan di account.account. Oke, nah jadi teman-teman ketika teman-teman sudah mengimpor sebuah file dari lokal, itu akan otomatis dia ditranslate oleh si Odoo-nya dengan data-data default dari Odoo. Misalkan di sini ID di convert menjadi external ID, lalu reconcile menjadi allow reconciliation seperti itu. Dan jika teman-teman merasa ini tidak tepat, teman-teman bisa mengganti secara otomatis di sini seperti itu misalkan.
Oke, setelah kita selesai mengupload file, kita bisa tes import dulu. Tes import ini tujuannya untuk mengetes apakah ketika kita akan melakukan import ke Odoo ini akan terjadi error atau tidak. Nah, everything seems valid, jadi kita bisa langsung import saja. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, mungkin tadi saya sudah menjelaskan ya, apa namanya, ketika kita menggunakan teks itu dan teks dan jurnal, teks dan jurnal menggunakan cara Vokan yang udah ada, maka tidak bisa dihapus. Nah, kira-kira seperti apa sih? Saya coba tunjukkan ya. Misalkan saya mau pakai di teks. Di teks ini, saya di bagian sales, mau saya edit, saya masukkan yang mas kecil misalkan. Oke, saya save dulu. Oke, misalkan kita kembali ke cara account, dan saya ingin mendelete semuanya. Tadi. Otomatis akan muncul warning seperti ini, teman-teman. Jadi, operation cannot be completed karena ada model lain yang menggunakan record dari cara account ini, yaitu pada model teks. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi saya akan kembali buat uh, melakukan undo dengan perubahan yang sudah saya lakukan tadi. Jadi, kita hapus saja ya. Oke, sekarang berlanjut ke modul selanjutnya. Kita save dulu. Berlanjut ke modul ke data selanjutnya, yaitu bank. Kita bisa kembali dulu. Kita kembali ke accounting. Kita akan buka di di configuration. Kita akan masuk ke tempat lain. Jadi maaf teman-teman, jadi bank itu tempatnya di kontak. Nah, di kontak ini, oke, saya akan mengimpor data banknya. Import bank. Oh, maaf, salah teman-teman. Jadi seharusnya di bagian kontaknya dulu. Itu. Ini kenapa kalau diklik, maksudnya ke search ya? Saya coba refresh lagi. Oke. Oke, ke configuration, kita ke banks. Oke. Nah, ini saya sudah import tadi. Saya mau coba hapus lagi dulu untuk menunjukkan teman-teman bagaimana cara mengimpornya. Saya klik semuanya dulu, lalu saya delete. Saya coba import. Jadi kurang lebih sama teman-teman untuk mengimpornya. Kita bisa langsung load file dulu di sini. Kita impor banknya. Ini semuanya sudah sesuai, jadi kayak semuanya sudah ada pada tempatnya. Jadi ID, name, sama bank identifier code ini udah sudah sesuai. Jadi biasa kita tes import, lalu kita import. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke accounting. Nah, tadi kan kita sudah menaruh bank bank-bank di kontak. Kita sekarang bisa mengisi bank accounts di accounting. Di sini kita bisa import, lalu kita load file, dan kita masukkan bank account. Nah, di situ. Jadi seperti biasa kita pastikan terlebih dahulu apakah setiap kolom ini sudah sesuai dengan kolom yang kita impor, dan juga di sini ada opsi jika bank yang di sini masih belum ada di bank yang kita punya, itu kita bisa menggunakan opsi create if doesn't exist. Tapi kita tidak akan menggunakan itu sekarang. Kita tes import dulu. Oke, dan kita akan langsung import. Oke, ini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke data selanjutnya. Selanjutnya kita akan import modul selanjutnya. Kita akan di kontak.
Kita akan impor langsung saja. Ini kan jadi mungkin teman-teman yang lihat di video kemarin-kemarin, perusahaan-perusahaan yang terkait di sales dan purchase itu akan otomatis masuk ke kontak. Dan sekarang kita akan mengimpor data kontak calon-calon customer kita seperti itu misalkan, ataupun vendor. Load file, kita RS partner. Sebenarnya teman-teman tadi kalau lompat harusnya ada di jurnal terlebih dahulu, tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Jadi di sini semuanya udah cepat, jadi di sini udah ada semuanya. Nah, di sini ada satu ini kan, ada satu kolom yang down import karena ini fleksibel nggak ada di kontak, tapi bisa kita ganti sesuai dengan yang kira relevan tuh bisa phone atau mobile kan. Coba saya masukkan phone aja di sini. Oke. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita akan tes import. Oke, nah everything seems valid, kita import. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu tadi kayak fax tuh bisa, meskipun ketika dia dibilangnya dan import, teman-teman lihat dulu kira-kira apa sih yang relevan. Tapi karena font di sini udah ada, mungkin kita bisa ganti jadi yang lain ya. Mungkin misalkan let's say zip atau zip udah ada ternyata. Atau mungkin ya udah karena nggak ada ini, jadi bisa nggak ada yang serupa. Kalau nggak ada yang serupa tuh kalau ada yang serupa, ya udah kita skip aja buat fax-nya. Oke, kita import. Oke, sudah saya kita import. Ini udah muncul semua ya buat ininya. Buat apa? Buat kontak-kontaknya. Selanjutnya kita akan lanjut ke jurnal. Oke, di jurnal. Selanjutnya kita akan masuk ke accounting. Di accounting, lalu kita akan pilih journal entries di sini, accounting entries di journal entries, lalu kita bisa langsung import. Load file, kita buka di sini. Nah, jadi di sini udah seperti biasa, kita lihat dulu kolom-kolomnya udah selesai atau belum. Kalau udah selesai, kita tes import. Oke, setelah kita tes import, kita import. Nah, jadi journal entries itu bakal munculnya seperti ini. Jadi dia akan otomatis muncul sebagai reference di sini di beginning balance. Setelah kita buka, akan muncul seperti ini. Gitu, teman-teman. Jadi nggak beda sama yang tadi ya. Dan ini seperti biasa ada opsi buat ngepost dan duplicate seperti di menu-menu sebelumnya. Lalu selanjutnya yang akan kita coba adalah produk kategori. Kita akan mencoba untuk produk kategori. Nah, buat produk kategori itu kita kembali dulu ke journal entries. Lalu selanjutnya kita modul inventory. Kita akan masuk ke modul inventory. Nah, jadi kita akan masuk ke configuration, produk kategoris. Nah, oke, kita langsung import di sini. Kita kategori. Sini sudah sesuai semua kolom-kolomnya, kita bisa tes import terlebih dahulu. Jadi pastikan teman-teman buat setiap kali mengimpor data, diimpor dulu ya, dites impor dulu ya, daripada ntar ada konflik-konflik dan masalah-masalah yang terjadi gitu. Nah, kita import. Oke. Ini, nah tapi udah masuk ya. Jadi barusan maaf ada sedikit error, tapi udah masuk di sininya. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Biar dagingnya seperti ini. Nah, oke. Bagus. Sekarang selanjutnya kita akan memasukkan uh, virtual location atau nah. Jadi untuk masukkan virtual location itu sebenarnya kita akan masuk ke uh, di modul inventory juga di configuration nanti. Tapi sebelumnya kita harus melakukan beberapa setting terlebih dahulu. Kita akan menuju ke setting.
Nah, di setting kita akan masuk ke manage access right. Dan jangan lupa teman-teman selama mengimport nih ada baiknya teman-teman membuat selalu mengaktifkan mode developer mode karena uh, akan banyak sekali yang harus dilakukan seperti itu. Jadi kita masuk ke user. Nah, di user ini, kita harus melakukan beberapa adjustment di sini, yaitu kita masuk ke ini, manage multiple stock location and warehouses. Oke, kita save. Lanjut, oke. Save, udah save. Udah ya, nih, stock location sama warehouses, kita akan kembali ke modul inventory. Di modul inventory, ke configuration, kita masuk ke setting. Nah, di setting ini ada yang harus kita wait. Ini masih agak ada proses, oke. Nah, kita akan masuk ke warehouse. Ini storage location sama multi warehouses. Di sini kita save. Oke, setelah kita save, oke. Sedikit lama, oke. Sudah selesai, sudah kita save buat warehouse-nya. Kita masuk lanjut. Nah, ini udah muncul location. Nah, masuk location, nah ini ada warehouse stock nih, lokasi warehouse yang sekarang. Lalu kita langsung import, kita load file di produk, di virtual loss. Oke, kita import, kita import dulu, biasa. Oke, kita import. Oke, nah ini karena ini internal, coba kita hilangkan filternya. Nah, itu udah muncul semua ya, ini ada inventory loss, dan virtual location-nya udah muncul semua virtual location-nya. Oke, setelah selesai, bisa kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya juga kita akan melakukan adjustment pada UOM atau Unit of Measure. Nah, kita kan kembali ke setting. Ada yang harus kita adjust juga di setting. Manage Access Right. Di sini, kita edit lagi bagian Manage Multiple Units of Measure. Tentang kita save. Oke, setelah kita save, kita akan kembali lagi ke modul inventory. Oke, kita akan buka configuration, kita akan buka setting sekali lagi. Seperti yang tadi teman-teman, jadi setelah kita melakukan adjustment di settings di user, lalu kita masuk ke setting di modulnya. Di modul inventory ini kita akan mencentang bagian unit of measure. Nah, ini kita akan centang bagian ini. Dan ini setelah kita centang, kita save. Oke. Oke, setelah kita save, kita bisa, ini akan memakan sedikit waktu teman-teman. Jadi di configuration seperti biasa kita akan memasukkan UOM ke UOM, unit of measure. Oke, ini udah banyak ya. Kita akan import di sini. Import, kita load file di UOM. Nah, ini akan muncul banyak sekali. Nah, ini ada NPC, karton, dan karton 36. Kita tes import seperti biasa. Import langsung. Oke, udah masuk. Kita bisa lihat ya di sini ada karton 24, karton 26, dan pieces udah masuk. Oke, maaf, pencet. Selanjutnya kita akan melakukan pemasukan kepada master data di inventory di bagian produknya. Nah, oke, ini sebenarnya basic aja. Kalau misalkan di produknya kita langsung impor biasa, tidak ada adjustment yang harus dilakukan. Oke, kita load file langsung di master product. Oke, seperti biasa. Oke, ini kita lihat dulu kolom-kolomnya sudah sesuai.
Nah, kita tes impor lagi. Ini terdapat, ini masih agak loading ya teman-teman. Oke, sepertinya ada masalah tadi. Kita coba import sekali lagi. Oke. Oh, ini sepertinya ada masalah di servisnya. Saya coba pause terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Jadi ini sudah sukses terimport di sini. Ada Poloroka dan lain-lain di sini produknya. Oke, selanjutnya kita akan langsung menuju ke data terakhir yaitu di masuk operation ke inventory adjustment. Oke, kita akan langsung import langsung seperti biasa. Ini ada adjustment yang harus dilakukan juga ya teman-teman di sini. Langsung aja stock inventory. Oke, di sini. Nah, jadi di sini ada beberapa ini ya. Ada dua buah ini yang dia ada beberapa masalah seperti itu. Jadi yang pertama ini ada first accounting date. Ini kita bisa masuk, kita kenapa dia nggak import karena dia tanggalnya udah outdate kan, karena kita di sini di tahun 2021, sementara di sini tuh masih tahun 2019. Tapi kita bisa sih kalau mau di accounting date. Terus di product name-nya ini mungkin karena dia ada sedikit salah di namanya, karena kan harus ada spasi tapi dia nggak ada, itu bisa kita ganti, kita masukkan ke sini sendiri aja langsung. Itu di wait, ini jangan, ini kita kayak oh ini mau di product name. Kalau nggak di ini juga sebenarnya karena dia sudah punya produk ID, jadi sebenarnya nggak harus diimpor juga nggak apa-apa. Kita langsung coba impor. Ini seperti biasa kan mengambil waktu yang cukup lama ya teman-teman. Padahal ini juga sebenarnya server lokal, bukan dari ini. Nah, oke, jadi kita sama seperti tadi di jurnal, ini akan muncul juga beginning balance. Sini ya. Kita bisa saat inventory-nya. Jadi kita bisa kita edit buat kita lihat semua produknya seperti itu. Tapi kita nggak akan melakukan itu sekarang. Jadi oke, jadi kira-kira uh, untuk hari ini sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai selesai. Maaf jika tadi ada beberapa masalah dan salah kata. Sekian dari saya, Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.